Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang Ia percayakan, mahkota kehidupan Ia janjikan, Ia janjikan, Ia janjikan bagimu. Kita merenungkan mengenai batasan, karena kita berbicara mengenai kebebasan. Apa kaitan batasan dan kebebasan? Nah, para pemuda sekalian, Allah itu adalah Allah yang mencipta. Dan salah satu bentuk ciptaan Tuhan adalah Dia menetapkan batas. Allah menetapkan batas-batas di dalam dunia ini. Di dalam ciptaan paling tidak ada dua batasan yang Allah berikan. Batasan pertama namanya ruang. Batasan yang kedua namanya waktu. Jadi kalau kita merenungkan, ciptaan sendiri adalah sebuah tindakan membatas, maka tidak ada kebebasan tanpa batasan. Tidak ada. Iya kan? Jadi ketika Allah mencipta, yang Dia lakukan adalah memberikan batasan. Batasan pertama namanya ruang. Batasan kedua namanya waktu. Dan ketika Tuhan memberikan batasan ruang, maka saudara bisa menikmati gedung AC ini. Kalau saudara tidak mau dibatas, kita ke kebun. Lebih tidak terbatas. Jadi apakah batasan senantiasa menghilangkan kebebasan? Enggak. Ya, jadi kita tidak berpikir sesimpel itu. Ya, jadi kita perlu pikirkan, Allah ketika mencipta, Dia membatas. Batasan yang namanya ruang. Batasan namanya waktu. Kita hidup tidak lama. Kira-kira 60-80 tahun usia normal orang Indonesia. Kira-kira 60-80 tahun. Rata-rata segitu. Ada yang umur panjang sampai 90-100 tahun, tetapi rata-rata 60-80 tahun. Maka kita punya batasan, limitasi hidup. Sehingga hidup berkualitas seperti apa yang perlu kita pikirkan, karena hidup kita ini ada batasannya. Jadi batasan ruang, batasan waktu. Dan mari kita pikirkan lebih lanjut lagi, ketika Allah mencipta, misalnya Dia menciptakan daratan dan lautan, Alkitab mengatakan Dia menetapkan batas-batas bumi. Dia menetapkan batasan musim, itu pembatasan. Dan Dia menetapkan batas garis bumi. Ini namanya darat, ini namanya laut. Maka ketika Allah menciptakan daratan dan lautan, Dia sedang membatas. Dan justru ketika Allah menetapkan ada garis batas, ini adalah laut, ini adalah darat, muncul yang namanya pantai, mulai timbul yang namanya keindahan. Jadi batasan tidak pernah menghilangkan keindahan. Karena justru keindahan itu adalah seni membatas. Iya kan? Keindahan itu seni membatas. Oke, saudara belajar fotografi misalnya. Diajari apa saudara? Teori komposisi. Teori komposisi itu apa? Seni membatas. Kalau misalnya saudara lihat tempat sampah, apa yang akan dihilangkan? Ada membatas, memberikan frame pada sesuatu realitas. Itu namanya seni fotografi. Ini tong sampah biar artistik dilihat bagaimana ya. Oh, lihatnya begini. Lalu kemudian shoot cara fotonya begini, sudut pandangnya ini. Itu batasan. Biar lebih langsing gimana ya caranya ya? Oh iya,
supaya lebih langsing, maka fotonya jangan diambil dari bawah. Fotonya diambil sudut sedikit bird eye dari atas. Lalu kemudian setelah itu difoto, krak, itu adalah seni membatas. Jadi fotografi supaya tampil lebih indah, lebih artistik, sebetulnya adalah seni membatas. Dan kalau saudara memperhatikan semua kesenian yang ada, itu semuanya batasan. Jadi kalau tidak ada batasan, justru tidak ada keindahan. Para pria, engkau yang sedang berusaha untuk membuat garis-garis di tubuhmu, yang namanya six pack, itu kan batasan kan? Coba perutmu tak terbatas. Iya kan? Jadi ketika engkau olahraga, engkau kemudian fitness, engkau sedang mencoba untuk menciptakan sebuah batasan. Nah jadi kita mulai pikir ya, wah aku tuh kepengen kalau bisa tuh mau-mauku gak terbatas gitu. Tapi ternyata kalau kita renungkan, batasan itu yang bikin indah bukan? Ya, jadi di dalam kesenian sendiri, seni itu adalah seni membatas. Seni membatas. Saudara yang belajar fashion, desain fashion, ketika Anda pikirkan, oh ini baju ini adalah comfort fit, slim fit, itu masalah batasan. Ketika Anda mendesain itu masalah batasan, garisnya akan seperti apa? Dan garis yang salah itu bisa menimbulkan sesuatu yang kurang estetis. Ya, jadi ini adalah seni bagaimana memberikan batasan. Jadi batasan itu menimbulkan keindahan. Ada satu lahan, lalu kemudian kita mau bangun, itu adalah seni membatas yang memunculkan keindahan. Kreativitas, mari kita bilang sesuatu yang baik. Orang akan disebut seperti punya natur ilahi kalau dia kreatif. Karena Allah itu kreatif, Allah mencipta, kreator, maka ciptaannya punya creativity. Seringkali disebut begitu. Dan kreativitas itu tanda kebebasan. Orang yang kreatif dibilang bebas karena dia punya kreativitas. Tapi justru kreativitas itu sebetulnya tanda bahwa manusia ketemu batasan. Kreatif, kata orang Jawa, kere tapi aktif. Kere itu batasan. Ya. Jadi kreativitas itu, saudara kalau belajar seni ya, seni kreatif, dosen saya bilang begini, orang kreatif kalau ketemu batas. Kreativitas itu sebuah cara untuk lompat dari batasan. Jadi ada batasannya, dia bisa lompat, orang itu disebut kreatif. Jadi seorang kreatif adalah orang yang ketika ketemu batas, bergumul dengan batasan, dia ngelompatin batasan. Jadi harus ada batasannya. Lalu dia mengalahkan batasan itu, baru disebut kreatif. Jadi kalau saudara mau kreatif, ya ketemu batas. Ya kadang-kadang kan misalnya dikasih case, saya mau iklannya menarik tapi bikin hitam putih. Waduh, hitam putih tapi suruh menarik, gimana caranya? Iya, ini namanya apa? Batasan harga. Orang biasanya mau iklan di surat kabar, maunya halaman hitam putih tapi menarik. Orang bikin iklan kolomnya sekian sampai sekian, nggak besar tapi tipografinya cukup banyak. Gimana caranya? Itu batasan. Maka kita harus bikin kreativitas. Jadi kreativitas itu adalah ketika kita mau menuangkan gagasan kita, ide kita, pemikiran kita, tapi ada batasan. Gimana caranya saya mau menjual sesuatu secara lebih mahal, padahal saya berikan sesuatu pelayanan yang lebih sedikit. Perspektifnya apa ya? Ya sudah, saya jual pakai isu kesehatan. Makanan kesehatan itu gulanya dikurangi, harganya lebih mahal. Less sugar, biasanya lebih mahal dari yang more sugar. Iya kan? Saudara kalau misalnya healthy food, maksudnya apa? Kurangi minyak, kurangi ini, kurangi itu, kurangi gula. Asal ada tulisan healthy food lebih mahal. Nah ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang apa ya? Yang kreatif. Dia menemukan prinsip less tapi bisa jual more. Dengan cara apa? Creativity. Ya kan?
Sampai sekarang isu, sudah lihat aja deh, makanan sehat. Jangan cepet-cepet senang dulu. Makanan sehat itu apa? Orang kreatif misalnya saudara ya, saya pernah belajar mengenai teori iklan itu ya. Diajarkan begini, periksa satu jenis obat di pasaran, yaitu obat haid. Obat haid buat perempuan. Saudara ketika beli obat itu, laki-laki, pasti akan dikatakan apa sama pegawainya? Jangan beli obat itu, ini kan buat perempuan haid. Saudara bisa diketawain kan? Tapi ketika saudara baca isinya apa saudara? Paracetamol. Jadi sebetulnya dengan Panadol, dengan apa isinya sama. Kenapa berbeda? Itulah yang namanya positioning dalam iklan. Ya, suatu ketika saya bilang, Mbak saya mau beli ini, satu jenis ini ya, tanaman gitu. Lalu kemudian dia bilang, nggak ada. Terus saya bongkar-bongkar, ketemu satu obat fungsinya adalah untuk cuci perut. Tapi kemudian ketika saya bayar, mbaknya bilang, Pak ini bukan untuk laki-laki. Bagaimana bisa bukan untuk laki-laki? Ini adalah obat pelangsing wanita. Saya bilang saya butuh jenis tumbuhan itu dan ini isinya itu. Tapi ini obat pelangsing wanita Pak. Iya, pelangsing karena dia mencuci perut lalu keluar kelihatan langsing. Iya kan? Dan itu tidak ada gendernya laki atau perempuan. Tapi ini obat pelangsing, ya dia nggak ngerti gitu ya. Kenapa bisa begitu? Itu kerjaannya orang-orang kreatif saudara. Dalam batasan mau menemukan sesuatu yang berbeda. Positioning, iya kan? Wah itu ceritanya banyak kalau bicara orang-orang kreatif seperti itu. Misalnya kalau saudara lihat salah satu yang terkenal itu adalah sempat diprotes juga. Ini kreatif yang kebablasan, nanti kita akan bicara itu ya. Kreatif tetapi mendobrak batasan tetapi melanggar batasan etika. Ada satu rokok, tidak saya sebut mereknya apa, masih ada sampai hari ini, tapi di Indonesia nggak laku kayaknya. Dia mengatakan begini, kalau pakai rokok ini, maka kamu bisa langsing. Perempuan mana yang perokok, itu rokok perempuan soalnya, yang sambil ngerokok jadi langsing siapa yang nggak mau? Maka dibelilah rokok itu. Dan kemudian mereka merokok. Faktanya tidak langsing, malah langsung. Iya kan? Nah ini kan kreatif kan, ngerokok bisa bikin langsing, ini kan bisa-bisanya pengiklan itu. Cuma ini di dalam dunia iklan tuh ada namanya etika. Kita boleh melompati batasan, tapi tidak boleh melompati batasan yang namanya etika, yaitu menipu masyarakat. Ketika kemudian dituntut di pengadilan, jawabannya begini, ya iya memang merokok itu membuat langsing, pembuktiannya apa, studinya apa, risetnya apa, dibilang begini, karena kalau kamu ngerokok kamu nggak ngemil, iya kan, harusnya kamu ngemil, mulutmu sibuk ngerokok, jadi kamu lebih langsing karena nggak ngemil, bilang dari tadi gitu, merokok menjebuat jadi langsing, karena kamu nggak ngemil, tapi dia akhirnya melakukan penipuan. Nah ini adalah contoh melompat batas, tapi melewati batas yang namanya etika. Makanan bikin sakit, dibilang makanan kesehatan, nah itu melompati etika. Makanan enak, oke, ini makanan enak, ya dia nggak bohong, memang enak kok. Tapi makanan menyehatkan, tunggu dulu, iya kan? Jadi di situ kita melihat yang namanya kebebasan memang tidak bertentangan dengan yang namanya batasan. Bahkan batasan berkait dengan keindahan, batasan berkait dengan kreativitas. Ya, jadi ketika saudara berjumpa dengan batasan, maka saudara jangan selalu takut. Wah, aku ada batasan nih, aku nggak bebas. Justru ketika engkau berjumpa dengan batasan, mulai memikirkan bagaimana bergumul dengan batasan itu, memunculkan namanya kreativitas. Bagaimana dengan uang yang sederhana aku bisa mencapai ini? Bagaimana dengan bakat sederhana aku mencapai itu? Itulah kreativitas yang membedakan satu orang dengan orang lain.
Ya, nah ini isu yang pertama. Bahwa sebetulnya dalam dunia ini tidak ada kebebasan yang tidak ada ikatan. Itu poin pertama yang kita mau. Karena justru ketika Tuhan mencipta dunia ini, dia memberikan batasan. Siapa manusia yang mau melompati batasan waktu? Itu Raja Sin Sehuang itu, yang mau hidup selama-lamanya. Ya kan, mati juga kan, gitu kan. Lalu kemudian raja siapa tuh yang kirim orang sampai ke Korea? Akhirnya sampai Korea legendanya nggak mau balik ke Tiongkok. Karena kalau balik dibunuh sama raja, karena rajanya mau hidup selama-lamanya. Siapa yang bisa lepas dari batasan yang namanya ruang? Tidak ada. Jadi tidak ada kebebasan tanpa batasan. Jadi kita akan menggumulkan selanjutnya, kalau batasan tidak menghilangkan kebebasan dan justru batasan menghasilkan keindahan, kita sebagai seorang pemuda Kristen perlu batasan seperti apa untuk membebaskan kita? Oke, jadi hari ini para pemuda, saya ajak para pemuda Kristen untuk bukan hanya pecah lontong ya, kita sudah dari dulu diajak mikir. Ya, jadi berpikir, Pak, kenapa saya di gereja disuruh mikir? Karena semenjak semula Alkitab itu adalah buku yang menyatakan bahwa kita dicipta oleh firman. Maka firman itu direnungkan, dipikirkan, membuat hidup kita bijaksana. Ketika kita berpikir, mungkin kita akan sedikit lebih kompleks. Tetapi kita mempunyai tradisi di dalam kekristenan itu berpikir mendalam. Kitab Amsal misalnya mengatakan, supaya kamu masuk ke dalam satu lingkungan teka-teki, lingkungan orang suci, lingkungan para orang saleh yang mencoba secara mendalam menggumulkan firman. Dan ketika kita mau berpikir kompleks, membuat hidup kita akan jadi lebih simple. Mana lebih kita pilih? Cara berpikirnya simple, hidupnya kompleks, ruwet. Dengan orang yang mau, yuk kita mikirnya aja yang kompleks, hidupnya simple. Kenapa? Karena kekompleksan itu membuat kita bisa melihat problematika hidup yang kompleks dan hidup sesimpel mungkin. Jadi para pemuda, saya mengajak kita tidak menjadi orangnya, nggak usah pikir-pikir, cari pacar, cari aja. Akhirnya nikah aja, akhirnya hancur aja gitu kan. Karena dipikir simple. Gak akur, gak apa-apa, habis nikah nanti akur. Gak akur juga, punya anak, nanti itu jadi lem. Alkitab mengatakan gak begitu juga. Buktinya Lea sama Rahel kan, Lea mau pakai cara apa? Punya anak supaya Yakub lebih cinta dia. Enggak juga. Tetap dia cinta Rahel daripada Lea. Siapa bilang begitu sudah menikah punya anak langsung akan lebih cinta? Itu kan mitos. Nah, jadi saya mengajak kita berpikir lebih mendalam, enggak apa-apa, lebih memahami kehendak Tuhan, sehingga dengan demikian nanti hidup kita lebih simple. Oke, sekarang kita masuk tahapan berpikir berikutnya ya. Batasan tidak bertentangan dengan kebebasan, karena justru batasan memberi kebebasan. Nah, kita akan elaborasi poin ini ya. Batasan kok membebaskan. Jadi ini paradoks sekali gitu. Ini misteri ya. Kok saya bisa bebas justru karena dibatas, Pak? Iya. Itu fakta ya. Mungkin saudara belum kepikir, hari ini saya kasih tahu. Saudara bisa bebas justru kalau ada batasan. Contohnya apa, Pak? Oke, kita lihat ya. Masyarakat itu baru berjalan tertib dan bebas kalau ada namanya covenant atau perjanjian. Tanpa perjanjian, tidak ada masyarakat. Dan justru karena ada perjanjian, saudara boleh hidup bebas. Saudara-saudara sekalian, Anda bisa bebas keluar karena ada kepastian hukum. Saya baru datang dari Brasil, Argentina, dari Chile. Yang menarik adalah di sepanjang saya ke Argentina, saya pergi ke Brasil, dan saya pergi ke Chile, semuanya sama. Jangan pernah kamu bawa handphone, kamu perlihatkan di depan umum. Khususnya wajah kamu turis. Kenapa, Pak? Mereka khususnya katanya Argentina sangat profesional, itu bisa ada jambret, copet dan sebagainya, perampok.
Jadi kita benar-benar diwanti-wanti seperti itu. Saya jadi was-was. Mengeluarkan handphone tuh jadi was-was. Apalagi di Chile, saya masih ingat datang ke satu tempat, restoran, kemudian pintu gerbang dibuka, begitu masuk langsung gerbangnya ditutup. Itu restoran apa gitu. Baru makan, supaya mobilnya katanya tidak dipecah dan diambil orang. Jadi saya mau parkir di sembarangan jalan juga rasa nggak bebas, bukan? Kenapa? Karena tidak ada kepastian hukum. Justru perjanjian yang ketat, hukum yang ketat membuat kita bisa jalan-jalan enak keluar. Saudara kalau ke Singapura ke apa, malam-malam jalan-jalan sendirian rata-rata lebih aman. Tapi di situ siang-siang pagi-pagi jangan keluarin handphone, jangan keluarin handphone. Sama local guide dikatakan begitu. Nggak boleh keluarin handphone. Kenapa? Karena nanti dijambret. Jadi justru karena tidak ada covenant yang kuat, bagaimana terjadi keamanan yang baik, maka kita tidak bisa bebas. Diwanti-wanti apa saudara ketika hari pertama tiba di Brasil? Tidak disarankan keluar malam. Tidak disarankan keluar malam. Saudara, kita kan pengen kalau bisa di satu tempat malam-malam, habis kemudian jadwal padat, ya kita keluar kan, pengen lihat kotanya. Dibilang, wah jangan keluar malam, hati-hati, banyak rampok, banyak jambret, banyak apa. Satu teman saya nekat, dia pergi, iya ya ada orang di satu kawasan itu bawa senapan. Kadang-kadang bisa perang antara polisi sama itu, pengedar obat apa-apa gitu. Kalau di Brasil kan ada kawasan-kawasan tertentu yang kumuh sore ya, itu situ ada perang antar geng dan sebagainya. Teman saya bilang, iya aku nginep di situ. Dia pakai ini, ada orang bawa senjata dan sebagainya, jalan-jalan di pinggir jalan. Jadi satu tempat di mana tidak ada kepastian hukum, tidak ada perjanjian yang kuat, membuat kita nggak bebas, saudara. Jadi ada negara-negara di mana saudara bisa jalan-jalan malam-malam, itu perjanjiannya kuat. Saudara bisa pergi ke supermarket, yakin Anda waktu beli barang tidak kedaluarsa, karena apa saudara? Karena ada perjanjian bisnis. Iya kan? Coba misalnya Anda beli keju gitu ya, lalu kemudian ketika dimakan, aduh sakit perut. Saudara lihat, loh kedaluarsanya masih tahun depan, kenapa sudah basi? Di baliknya ada tulisan, Anda tertipu. Ini sudah basi setengah tahun yang lalu. Wah Anda kan marah kan, kurang ajar, ini orang tidak bisa dipercaya. Justru dunia ini bisa dipercaya, karena ada perjanjian bisnis, perjanjian politik, perjanjian ini, perjanjian itu. Batasan ini, batasan itu. Anda pinjamkan uang, lalu kemudian Anda tenang-tenang, karena Anda percaya uang Anda akan balik. Kenapa? Ada perjanjiannya, ada ikatannya. Kalau saudara minjemin uang, terus kemudian misalnya gini ya, aku pinjemin uang kamu deh, iya tolong ya aku butuh 10 juta, ya udah nih 10 juta, thank you ya, kamu mau balikin kapan? Kapan tuh kapan gitu. Kapan aku digerakkan hatiku oleh Tuhan? Waduh celaka kalau kayak begini. Maksudnya tahun depan? Ya bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi. Kapan? Kasih batasan dong. Tidak terbatas. Wah celaka kan? Kalau utang tak terbatas bisa anak cucu ke 9 ke apa baru bayar, kan celaka, utang cuma 10 juta. Anda jadi susah tidur, kenapa? Karena tidak ada batasan. Tapi kalau dikatakan, ya aku mesti bayar tahun depan, kalau misalnya aku nggak bisa bayar, ya sudah, nanti itu ada barang apa, kamu datang ke rumahku disita saja, ambil buat penggantinya. Nah saudara tenang, ada jaminan. Karena apa yang bikin Anda tenang? Batasan. Maka Anda bisa bebas. Menarik ya, jadi kalau kita pikir masyarakat kita, yang membuat kita bisa jalan-jalan keluar malam dengan bebas adalah karena ada perjanjian di masyarakat, ada batasan-batasan di dalam masyarakat. Nah, saudara sekalian, misalnya kalau Anda bilang, saya mau bebas, saya mau nyetir, saya bisa naik motor, naik mobil tanpa batasan. Ketika seluruh penduduk Surabaya berpikir hal yang sama dan melakukannya, saat itu juga tidak ada kebebasan di dalam jalanan. Karena semuanya total macet. Iya kan? Anda di tengah-tengah jalan raya di lampu merah berhenti, cit, kan bebas, mau parkir, krek. Satu aja mobil kayak begitu semuanya jam saudara, tidak ada kebebasan. Coba kita pikirin saudara,
Kalau ada satu manusia aja kayak begitu, tidak tahu adat begitu, tidak mau membatas diri, semuanya jadi terbatas. Ya, jadi justru batasan-batasan yang benar itu membuat kita bebas dan merdeka. Ya, saudara pernah belajar PKN ya, ilmu itu. Saya dulu guru PKN tuh, ngajar di SMP. Pertama ketika mengajari mengenai norma dan sebagainya kan mengatakan kita adalah makhluk yang punya hak. Tetapi karena orang lain juga punya hak, maka kita membatas hak kita untuk supaya sama-sama bisa mengekspresikan kebebasannya. Society dasarnya adalah dia punya hak, tetapi ketika melakukan haknya, membatasinya karena orang lain juga punya hak. Menggunakan hak dengan batasan tidak mengganggu hak orang lain. Misalnya, Anda punya hak malam-malam pasang musik dan Anda baru beli amplifier baru. Tapi tetangga Anda berhak tidur. Maka ketika Anda mengatakan saya akan mau coba dengan musik misalnya Ferdi Requiem. Deng deng dung deng gitu kan ya. Aku mau coba full Ferdi Requiem karena untuk menguji kapasitas kemampuan speaker saya. Saya biasanya kalau mau uji amplifier saya bawa Requiem-nya Ferdi. Untuk coba itu speaker bagus apa enggak gitu ya. Begitu sudah pecah, kelihatan speaker enggak bagus. Wah, Anda sekarang polkan. Gitu. Tetangga Anda juga tangdung juga gitu ya. Ke pintu Anda tangdung gitu ya. Kenapa kamu pasang musik kencang-kencang gitu? Ya, jadi tidak bisa. Ketika kita belajar PKN, iya ya, saya ketika melakukan sesuatu, mengekspresikan kebebasan saya, ada batasan. Dan ketika batasan itu dituruti, seluruh society, seluruh apartemen itu, seluruh perumahan itu akan bebas. Menarik kita memikirkan itu. Yang pertama, kebebasan tidak menghilangkan batasan, justru batasan menimbulkan keindahan, dan justru malah batasan yang membuat kita bebas. Jadi, waduh, ternyata jangan-jangan selama ini kalau gua dikurung, gua mau bebas, tunggu dulu. Gak sesederhana itu. Yang membatas itu apa? Yang membebaskan itu apa? Justru manusia bebas kalau ada batasan-batasan yang tepat. Batasan yang benar membebaskan saya. Ya. Jadi kuliah itu saudara, kuliah itu ada batasannya. Saya itu dosen dan saya akan mengeluarkan mahasiswa yang nggak jelas, orang-orang nggak jelas yang masuk dalam kuliah saya. Tiba-tiba Pak nanya, lu siapa gitu? Saya temannya ibu kantin, jangan masuk kelas saya gitu. Ngapain lu masuk kelas saya? Loh kan saya temannya ibu kantin, saya lagi main ke sini. Nggak bisa, mahasiswa saya yang boleh di sini, ya dia harus keluar. Iya kan? Itu membuat Anda sebagai mahasiswa punya hak karena ada batasan. Anda bebas, bisa duduk di sini, di sana selama Anda adalah mengikuti batasan itu. Dan batasannya adalah ada serangkaian peraturan kampus yang harus Anda lakukan. Maka kebebasan justru muncul karena ikatan. Ikan kalau mengatakan, saya tidak mau batasan, saya mau pergi ke darat saja. Bebas, kelepek gitu kan saudara. Jadi kalau mau bebas gitu, saudara juga gitu, saya nggak mau batasan, apa nggak boleh loncat dari gedung, peraturan menyebalkan, saya mau loncat, kan gitu kan ya. Ya akhirnya saudara jadi kehilangan kebebasan saudara. Saya siapa dibilang bahwa saya nggak boleh tinggal di air, Aquaman aja tinggal di air. Putri Duyung tinggal di air, saya mau jadi Aquaman, ya kan? Saudara masuk ke dalam air, ya saudara kehilangan kebebasan saudara. Jadi batasan-batasan itu yang membuat kita bebas. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah kalau tidak ada kebebasan tanpa ikatan, Allah sendiri bagaimana ya? Allah kan Allah yang bebas. Saudara, Allah yang bebas itu adalah Allah yang mengikat dirinya. Misalnya, Allah
berjanji kepada kita. Berarti Allah mengikat dirinya. Allah tidak akan mengingkari janjinya, demikian kata Alkitab. Artinya apa? Allah kita Allah yang membatas dirinya. Allah pun dalam kebebasannya. Sekali lagi ya, Allah dalam kebebasannya adalah Allah yang berkenan membatas dirinya. Justru ketika Allah membatas dirinya, Ia menyatakan pada kita cinta kasih-Nya. Dan Allah adalah Allah Tritunggal yang memiliki cinta kasih di dalam internal Dia dan mengasihi ciptaannya. Jadi, saudara, mana lebih bebas? Anda tinggal di alam, gak ada teman, teriak-teriak, mau pakai baju, gak pakai baju, terserah Anda karena Anda sendirian di hutan, teriak-teriak, aku bebas, mau makan pisang, mau makan apapun, gak ada yang larang, mau mandi, gak mandi selama setahun juga gak apa-apa, gak keramas 3 tahun gitu ya. Aku bebas, sebebas-bebasnya di hutan gitu ya. Gelantungan di akar pohon gitu ya, wah kayak Tarsan, akulah Tarsan si Raja Rimba gitu kan ya. Dengan Anda punya pekerjaan, punya keluarga, istri Anda sayang Anda, lalu kemudian anak-anak hidup dengan bahagia, Anda dibatas ya, dibatas oleh pekerjaan, dibatas oleh keluarga, tapi Anda hidup saling mengasihi, dibatas oleh tetangga, dibatas oleh gereja, tapi punya teman, hidup saling mengasihi. Anda mau yang mana gitu? Saya mau yang kedua sih, ya kan ya. Saya dibatas ya, misalnya ya, aku mau bebas, gak mau punya pacar seumur hidup. Atau Anda mulai pikir, aku mau bebas, tapi aku jatuh cinta. Itu batasan loh. Saudara, saya kasih tahu ya, punya pacar itu repot loh. Ya, tapi anak pemuda bilang, aku mau punya pacar, aku mau bebas, tapi mau punya pacar. Berarti Anda ketika mengikatkan diri Anda pada seseorang, itu membebaskan Anda. Itu membahagiakan Anda. Jadi di situ kita belajar, iya ya, masalahnya sekarang bukan tidak ada ikatan, tidak ada itu. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan ketika kita diikat oleh yang benar. Nah, ini baru masuk tema yang temanya yang benar ya. Jadi bebas itu adalah diikat oleh yang benar. Jadi kalau saudara punya keluarga yang baik, mengikat Anda, membuat Anda tidak sembarangan, tapi Anda bisa bahagia. Jadi bebas itu masalah ikatan yang benar. Maka Paulus mengatakan, sungguh pun aku bebas, aku menjalani hidup sebagai tawanan Kristus. Karena itu kebebasan yang sejati, diikat oleh siapa? Anda diikat oleh Tuhan atau diikat oleh apa? Dan Allah Tritunggal adalah Allah yang hidup di dalam relasi yang indah antar pribadi. Dia satu Tuhan dengan 3 pribadi. Dan itu menunjukkan ikatan yang indah itu adalah ikatan yang membebaskan. Dan Tuhan mencintai kita dan cinta itu adalah cinta yang membebaskan. Nah, sekarang kita masuk cinta dan kebebasan ya. Cinta itu paradoks. Cinta itu adalah ikatan, tapi cinta itu adalah kebebasan, bukan? Tadi saya sudah katakan kan, saudara kalau jatuh cinta itu ikatannya banyak loh. Nanti ditanya sama pacarnya, kamu kemana? Itu kan ya. Aku ini kok cuma pergi sama siapa? Sama cewek itu gitu. Sudah ada aku, kenapa pergi-pergi sama cewek itu? Lah kan cuma teman. Nah kan Anda jadi terbatas loh. Kamu kan sudah janji gak lirik-lirik. Gak ngelirik, lihat depan terus. Masa sambil pergi ngeliat depan terus? Yang lirik cuma sedikit. Tapi kan ngelirik. Ya, jadi ribet kan gitu. Kamu mah, aku cuma ngelirik sedikit. Lah kan bener kan ngelirik kan? Bukan begitu, tadi katanya ngelirik. Enggak lihat depan, bohong, lihat depan terus. Yang ngelirik dikit, nah kan ngelirik kan? Sudah ribet banget sih pacaran. Gimana, mau enggak pacaran? Ya enggak, aku mau pacaran aja. Nah lihat ya, jadi satu sisi kita mau bebas, tapi satu sisi kok orang mau pacaran. Orang mau, bahkan setelah pacaran mau diikat oleh pernikahan. Mau diikat lagi punya anak. Mau diikat lagi punya kerjaan. Detik Anda punya kerjaan, Anda banyak ikatan. Ya. Mau datang ke kantor, bos bilang masuk kantor jam 9. Enggak jam 12 saja. Ya enggak bisa, saudara terikat. Jadi ada banyak ikatan-ikatan saudara yang membebaskan saudara. Termasuk adalah keluarga, pacar dan sebagainya. Maka cinta itu paradoks.
Hari Anda jatuh cinta, itu hari Anda mengikatkan diri. Anda cinta pada barang aja deh, Anda suka sebuah desain apalah, benda apa, entah itu handphone kah, mobil kah, atau misalnya barang seni apakah, atau baju kah, atau sepatu, apapun itu. Detik Anda jatuh cinta pada barang-barang atau manusia atau apa, Anda tidak akan berhenti memikirkan itu. Lalu Anda mulai buka-buka YouTube. Harganya berapa ya speaker itu ya? Yang murah di mana ya? Pilih speaker A apa speaker B ya? Pilih handphone A atau handphone B ya? Anda mulai research dan Anda mulai antusias. Ya kan? Suka mobil ini apa mobil itu ya? Motor ini apa motor itu ya? Coba dengerin ini ini disebut kaum mendang-mending, Saudara ya. Tapi justru itu asik, itu eksplorasi. Karena Anda mau mengenal yang Anda cintai. Anda eksplorasi, belajar, ini produk ini gini. Wah, kalau ada orang ngomong Anda exciting. Anda sebetulnya sedang terikat, men. Iya kan? Kita terikat oleh hal itu. Tapi sambil terikat, Saudara, misalnya dimarahin sama mama saudara ya. Lihat YouTube terus. Mama lihat ya, sudah seminggu ini kamu kerjaan lihat YouTube. Mau ngapain sih? Ma, aku lagi asik nih ngelihat tentang dokter. Kenapa? Aku pengen kuliah kedokteran. Otakmu tuh loh, dokter terus. Cobalah lihat hukum atau apa. Enggak, aku mau kedokteran. Pengen lihat dokter jadi kayak apa dan sebagainya. Nah, Anda sedang terikat di situ. Tapi ketika Anda menjalanin, misalnya Anda suka elektronik gitu ya, nonton apalah banyak sekali channel-channel gadget dan sebagainya. Anda tidak sedang merasa dihukum, sama seperti kayak tugas kuliah. Coba nonton kuliahnya ini, wah sudah tersiksa gitu kan. Iya kan, karena Anda tidak cinta, Anda merasa terikat. Tapi begitu selesai, Anda buka channel Anda sendiri, wah ini gimana nih kabar Jokowi, nah, gitu misalnya gitu. Anda suka politik gitu kan ya. Kabar Kaisang gimana nih gitu kan ya. Pembunuh Vina siapa nih akhirnya gitu. Anda suka kepoin hal-hal seperti itu. Wah, Anda nonton berbagai macam video, Anda rasa tidak terikat, Anda rasa bebas karena Anda cinta. Jadi saya kasih tahu ya, cinta itu adalah paradoks. Cinta itu ikatan. Belenggu cinta itu. Jadi kalau Anda tidak mau terbelenggu, jangan mencintai. Itu pun sebuah cinta. Jadi cinta itu sebuah belenggu. Karena kita nggak bisa hidup tanpa cinta. Iya kan? Jadi kalau cinta itu adalah belenggu, tetapi ketika Anda sedang menjalani belenggu itu, Anda dibebaskan. Menarik ya? Coba apa ini namanya filsafat cinta ya. Jadi cinta itu belenggu, ikatan, tapi cinta itu kebebasan. Jadi kalau kita perhatikan, cinta ini menarik karena cinta ini adalah satu paradoks di mana Anda menemukan kebebasan justru ketika di dalam Anda mengikatkan diri. Nangkap ya, kira-kira ya. Jadi jatuh cinta itu artinya mengikatkan diri. Aku cinta musik. Begitu Anda jatuh cinta sama musik, Anda mengikatkan diri pada musik. Ya. Jadi muncul banyak lagu-lagu cinta, ya, lagu-lagu yang membebaskan dan sebagainya. Justru karena orang itu terikat sama perempuan itu, hanya kamu katanya. Ya, jadi karena hanya kamu, kan nggak ada, jarang kan ada lagu yang tuh untuk para mantanku gitu. Biasa itu kan, itu lagu borongan gitu ya. Aku mencintai kalian para pacarku, biasanya kan nggak begitu, nggak berani gitu ya. Mencintaimu, hanya kamu gitu kan ya. Jadi lagunya itu ikatan pada satu gitu, bukan mencintai satu grup WhatsApp gitu kan, nggak begitu ya. Jadi mencintai satu orang gitu ya, itu ikatan banget gitu kan, ikatan gitu ya. Begitu ngomong mencintai satu kampus, wah celaka gitu kan ya. Kamu itu mata keranjang dan sebagainya ya. Jadi cinta itu ikatan pada yang satu itu, pada yang mengikatkan diri, gak boleh meleng, gak boleh apa, dan disitu terlihat keindahannya. Wah lu setia, muncul kalimat itu. Wah kamu tekun, wah kamu berkorban, itu ikatan semua. Tapi yang menjalani merasa bebas. Wow, cinta itu menakjubkan. Not itu kan batasan. Misalnya ya, saya ambil contoh.
Itu musik itu seni batasan. Saudara, makanya paling lucu tuh kalau kur orang masuk duluan kan. Berarti dia tidak ikut batasan waktu kan. Deng 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 ha lah dia udah duluan gitu kan. Orang ketawa, wah rasain lo gitu kan ya. Oh kenceng pula gitu kan ya, sendirian gitu kan. Nah jadi dia tidak ikut batasan. Yang paling menarik kalau saudara lihat orang anak TK menari adalah ketika semuanya nari ada satu yang salah. Yang satu ke kanan, dia ke kiri, gitu kan ya. Terus kemudian dia diam, dia ngeliat-liat, dia mulai agak nangis karena gerakannya salah-salah gitu kan. Nah itu yang paling lucu gitu ya, yang menarik dari tarian anak TK. Kenapa? Dia tidak ikut batasan. Tapi karena dia anak TK, kita masih memaklumi. Tari itu seni batasan. Sekian detik harus segini, sekian detik harus begini. Di situ muncul keindahannya. Musik seni membatas, apalagi musik. Saya masih ingat ya, pertama kali belajar not itu ya. Ini seperempat, ini apa, itu aturannya banyak sekali. Tapi ketika saudara ikut aturan itu, ini harus seperempat. Nah saya mau bikin setengah, lagunya jadi jelek. Ya kan? Misalnya padamu negeri jadi pada, nggak bisa gitu ya. Jadi jelek. Jadi harus ada batasannya. Karena batasan membuat keindahan, batasan membebaskan, dan batasan adalah sebuah tempat di mana kita mengalami paradoks, ikatan dan kebebasan. Nah, Agustinus mengatakan begini. Kamu itu ketika bertindak, tidak mungkin tidak ada ikatan cinta. Setiap kali kita bertindak yang mendasari kita itu cinta. Masalahnya saudara, cinta Tuhan atau diikat cinta yang lain. Nah jadi kita justru perlu menata cinta kita sebelum bertindak. Nah cinta apa yang membuat kita bertindak? Jadi lawannya cinta Tuhan apa? Agustinus mengatakan cuma ada dua macam cinta besar di dunia. Yang pertama orang bertindak karena cinta Tuhan, yang kedua orang bertindak karena cinta diri. Amor sui atau amor dei. Nah jadi dia mengatakan prinsip paling utama adalah kalau manusia bisa bertindak karena mencintai Tuhan. Cintailah Tuhan, lakukan segala sesuatu. Itu moto etika Agustinus. Bukan berarti setelah cinta Tuhan aku boleh berdosa, enggak. Tapi ketika engkau meletakkan dirimu pada cinta Tuhan, engkau bertindak berdasarkan cintamu itu pada Tuhan. Jadi kalau cinta itu membebaskan, ketika saudara melakukan sesuatu bagi pacar Anda kelihatan tidak terikat, Anda bebas. Misalnya ya, pacar bilang, kamu bisa nggak anterin aku beli obat batuk? Ini sudah malam, nggak apa-apa. Jauh loh di Sidoarjo. Wow, Sidoarjo mah dekat, ke Malang juga oke gitu. Karena saudara kesempatan PDKT gitu kan, Anda naik motor anterin sampai ke Sidoarjo. Ketika Anda melakukan itu terikat benar, Anda bahkan tersiksa. Orang naik motor malam-malam nganterin pacar pergi ke Sidoarjo beli obat batuk. Tapi ketika Anda melakukannya dengan cinta, maka Anda melakukan dengan rela. Jadi Agustinus mengatakan kamu ketika bertindak melakukan segala sesuatu, fondasinya itu apa? Nggak enak sama Tuhan. Kalau engkau cinta Tuhan, engkau akan melakukan itu dengan enak. Nah sekarang pertanyaannya, saya enak nyaman kalau melakukannya untuk diri. Gue seneng, pokoknya aku mau. Nah itu berarti amor sui. Atau Anda melakukannya amor dei, untuk Tuhan. Jadi meskipun kelihatannya semua sama-sama terikat sebetulnya ya. Semua sama-sama terikat, tapi beda sekali. Dan kebebasan sejati adalah ketika Anda mulai diikat dengan yang benar. Maka ketika kita mengatakan bagaimana kalau saya melakukannya untuk saya sendiri, justru di situ prinsip kebebasan bukanlah sekedar masalah diikat, karena semuanya diikat. Tetapi prinsip kebebasan adalah diikat oleh yang benar, berelasi dengan yang benar. Jadi ketika kita mengembalikan relasi dari sesuatu yang semu, yaitu ikatan diri, karena dosa, ikatan diri itu dimulai ketika manusia melepaskan ikatan dari Tuhan dan mulai mengikatkan dengan kemandirian dirinya. Disitulah nanti dosa muncul. Jadi ketika kita hidup di dalam ikatan kita sendiri, sementara kita itu bukan yang paling ultimat, maka semua yang kita lakukan akan menjauhkan kita dari Tuhan dan menghancurkan diri kita sendiri. Jadi kebebasan sejati justru dimulai ketika kita mengikatkan diri pada yang benar. Ketika saya mengikatkan diri pada Tuhan, saya sekarang mulai menata hidup saya. Jadi sebetulnya sama-sama ya, ketika Anda mengatakan saya melakukan ini, saya bebas, sebetulnya semuanya sama-sama diikat. Tidak ada tindakan tanpa ikatan.
Cuma Anda mengikatkan pada diri atau pada Tuhan. Nah, kalau Anda mengikatkan pada diri, memang Anda mengerjakannya dengan senang. Ketika Anda melakukan pekerjaan Tuhan, Anda merasa tidak senang. Itu artinya Anda terikat pada diri. Cintailah diri, lakukan segala sesuatu. Itu antidot daripada cinta yang benar. Tapi ketika saudara bertobat, saudara perhatikan ya. Ketika Anda bertobat dan berani menata cinta Anda pada Tuhan, dan Tuhan akan mengubah Anda, membuat justru ketika Anda melakukan demi diri sendiri, Anda akan diberikan Tuhan perasaan yang indah. Anda merasa tidak sejahtera. Dan justru ketika Anda mengerjakan pekerjaan Tuhan, di situ Tuhan memberikan anugerah, Anda akan merasa ada sukacita. Jadi perasaan yang sudah salah akan Tuhan benarkan, Tuhan kembalikan ketika kita belajar menata cinta kita. Ya, jadi ketika saya mau melakukan apapun yang saya mau, itu bukan kebebasan, enggak gitu. Kok apa-apa disuruh sama Tuhan? Ya masalahnya Anda tidak cinta. Karena cinta itu justru mengikatkan diri. Dan ketika mengikatkan diri, cinta itu membawa kita merasa senang. Jadi kalau saudara melakukan pekerjaan Tuhan selalu merasa terikat, kuncinya adalah Anda tidak cinta Tuhan. Nah, Yesus mengatakan, maka tindakan itu dimulai dengan menata cinta dulu. Setelah Anda mencintai Tuhan, ketika Anda melakukan pekerjaan Tuhan, Anda akan suka. Jadi mari kita belajar pertama kali, Tuhan, kok saya tidak merasa nyaman ketika saya ada di rumah-Mu, ketika saya mengerjakan pekerjaan-Mu. Maka saudara minta kekuatan dari Tuhan untuk menata hati Anda. Dan Tuhan yang berkuasa akan menggerakkan hati Anda, sehingga Anda diberikan cinta kasih sehingga bisa mencintai Tuhan. Cinta itu dari Tuhan. Dan ketika hati kita sudah belajar mencintai Tuhan, lalu kemudian kita melakukan segala sesuatu, cintailah Tuhan dan lakukan segala sesuatu. Sekali lagi ya, ini bukan berarti kalau aku udah cinta Tuhan, gue boleh sesuka-suka gue, enggak. Tetapi ketika saya melakukan segala sesuatu, fondasinya adalah cinta akan Tuhan itu. Dan itu membebaskan saya bebas. Enggak boleh judi. Bagi orang tertentu, enggak enak, enggak boleh judi. Buat kita itu bebas. Saya melakukan dengan cinta seperti pacar kita mengatakan, jangan nyeleweng. Oke, ngapain nyeleweng? Lihat lu aja membebaskan saya kok. Iya kan? Melihatmu membebaskan hatiku. Kalau aku melihat bola matamu, aku ingin berendam di dalam danau cinta, gitu kan ya. Victor Hugo, iya kan? Atau saudara mau yang rayuan. Dulu saya pernah bikin di SMA itu filsafat cinta Khalil Gibran, bedah puisi. Wah itu ramai sampai ke belakang-belakang gitu. Terus kemudian saya perhatikan, yang ikut banyak kan cowok ya gitu. Lalu setelah itu beberapa anak saya minggu depannya anak SMA bilang, tuh Pak Ivan, gara-gara Pak Ivan buka kelas itu sastra Arab itu mengenai Khalil Gibran. Kenapa? Sekarang tuh banyak cowok-cowok gombalin saya gitu kan ya. Saya bilang baguslah ada kemajuan gitu kan ya. Dunia lebih berseni. Oh, orang pacaran gak ada seninya gitu kan ya. Jadi kalau Khalil Gibran mengatakan, ketika aku melihat engkau, lehermu yang tegar akan keadilan. Wah, puisinya lebih itu ya. Engkau namamu yang teguh mempertahankan kebenaran dan sebagainya. Ya, jadi bisa. Khalil Gibran orang Kristen ya. Khalil Gibran orang Kristen. Saya waktu itu bahas sayap saya patah. Lalu berbagai macam puisinya dia ya. Termasuk dia pernah tulis tentang Yesus Kristus, mengenai imajinasi dia akan kebaikan Kristus. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana kita jatuh cinta, maka cinta itu 100% ikatan, tetapi ikatan yang membebaskan. Maka ketika saudara sedang jatuh cinta, ingatlah, iya ya, ini loh seperti kehidupan ikut Tuhan tuh seperti ini. Pertama cinta dulu, lalu setelah cinta melakukan segala sesuatu. Dan bahkan ikatan seperti apapun di dalam cinta, itu akan membebaskan. Cintailah Allah dan lakukan segala sesuatu. Kristus Raja.